Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, setiap dari kita pasti menginginkan anak yang sehat, kuat, dan cerdas. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah memberikan makanan yang sehat. Tapi pertanyaannya gini, makanan yang sudah kita kasih ke anak kita, ini gizinya sudah tercukupi belum supaya anak kita sehat? Nah, inilah topik yang kita bahas hari ini, yaitu anak cerdas dengan gizi tercukupi. Ngomong-ngomong tentang anak yang cerdas, kita akan membahas terlebih dahulu nih, fun fact bagaimana sih cara meningkatkan IQ anak. Kita bahas yang pertama ya pemirsa ya. Bangun interaksi, ini yang kadang-kadang sulit, apalagi kalau kita berbicara tentang orang tua yang full karir gitu ya. Ibunya karir woman, bapaknya businessman atau juga kerja kantoran. Apalagi di kota besar, berangkatnya bisa subuh, pulangnya bisa tengah malam. Nah ini kadang-kadang jadi excuses ya untuk para orang tua. Gimana bisa membangun interaksi sama anak kalau perginya aja anak masih tidur, pulang anak sudah tidur lagi, seperti itu ya. Nah bagaimanapun kita sebagai orang tua sesibuk apapun tetap harus menyempatkan waktu, entah itu di weekend, pokoknya ada waktu rutin untuk membangun interaksi bersama anak supaya bondingnya juga dapat gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua pemirsa, bermain bersama. Nah ini ada hubungannya dengan poin yang pertama ya. Bagaimana kita membina interaksi dengan anak kita dengan cara bermain bersama. Nggak perlu yang panjang-panjang atau bermain yang berat, bermain yang simple-simple aja. Mungkin kalau di Indonesia main ular tangga atau main puzzle gitu ya. Hal-hal yang simple yang bisa membuat bondingnya meningkat dan akhirnya anak jadi berpikir gitu ya. Walaupun bermain simple, anak jadi ikutan berpikir supaya IQ-nya juga bisa nambah. Karena bagaimanapun anak ini perlu untuk meningkatkan daya kerja otaknya. Kita sebagai orang tua wajib dan bertanggung jawab untuk hal tersebut ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Bacakan buku cerita. Rata-rata anak-anak itu kan orangnya visual ya. Mereka suka memvisualisasikan sesuatu. Nah, dengan kita membacakan buku cerita, apalagi kalau buku ceritanya itu ada gambar-gambarnya gitu ya, itu mereka akan mulai berpikir, berimajinasi, daya kreativitasnya akan meningkat. Nah ini yang secara tidak langsung bisa meningkatkan IQ anak. Jadi kita sebagai orang tua jangan capek-capek ya, jangan lelah-lelah untuk mengajari anak kita atau menemani anak kita untuk membacakan buku cerita kepada anak kita. Mungkin pas lagi anak mau bobo malam ya gitu, jadi sempatkan cerita dengan membacakan buku-buku cerita, mendongeng. Ini anak pasti suka banget ya. Oke, ini hal yang sangat jarang kayaknya sekarang ya. Tapi tetap harus dilakukan kalau Anda ingin anak Anda IQ-nya meningkat. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Puji proses belajar anak. Ini juga yang sangat penting. Terkadang kita sebagai orang tua melihat IQ anak itu ketika melihat hasilnya. Wah hasilnya begini, ini jelek, wah ini bagus. Ketika kita ngelihat hasilnya bagus, dipuji gitu ya, tapi nggak ngelihat prosesnya. Padahal sebenarnya pemirsa, ini secara tidak langsung ya, ketika kita memuji prosesnya nih, proses belajar anak, proses berkembang tumbuh kembang si anak gitu ya, ini harus diprosesnya, ini harus dipuji gitu. Kita harus berpikir bahwasanya apapun hasilnya, ya hasilnya insya Allah akan baik ya kalau prosesnya baik. Nah ini tentu ditunjang dengan bagaimana cara orang tua memuji proses si anak gitu ya. Jangan melulu berpikir bahwa harus hasilnya terus nih yang bagus, harus yang A, harus yang 100 seperti itu. Tetap harus memuji prosesnya. Oke, kita lanjut poin yang terakhir pemirsa. Memeluk anak. Kita mengenal ada yang namanya 5 bahasa kasih. Nah, mungkin salah satunya adalah sentuhan fisik. Nah, memeluk anak ini menjadi hal yang sangat penting. Mungkin kita berpikir, cuman meluk anak efeknya apa? Ternyata dari memeluk anak ini kemudian ada hal-hal yang dirasakan, mungkin sensornya bermain gitu ya, sehingga membuat anak jadi lebih percaya diri dan akhirnya berpengaruh pada IQ anak. Oke, itu tadi beberapa cara untuk meningkatkan IQ anak dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas gimana sih cara meningkatkan IQ anak gitu ya. Ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang tua. Tapi banyak orang tua juga kayaknya masih kurang waktu gitu ya. Waktunya minim banget kalau ngomongin waktu bersama dengan anak-anak quality time. Nah, ini menjadi pernyataan penting dan pertanyaan yang penting juga bagi para orang tua. Sudahkah kita meluangkan waktu bersama anak kita? Kalau ngomongin IQ anak nggak hanya belajar di sekolah aja ya, tapi bonding ternyata antara orang tua dan anak menjadi sangat penting. Nah, untuk membahasnya nih telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom salah satu narasumber favorit kita nih ya. Ada Kak Christina MPSI, seorang praktisi pendidikan dan co-founder Perjalanan Seutuhnya. Selamat pagi Kak Kitin, apa kabar? Hai Kak Met, pagi. Baik, Kak Met bagaimana? Ya, semoga sehat selalu ya Kak Kitin ya. Mohon doanya nih bagi Kak Kitin ya. Oke Kak Kitin, hari ini kita akan membahas seputar gimana sih cara meningkatkan IQ anak. Ini menjadi pertanyaan dan kekhawatiran bagi banyak orang tua terutamanya, apalagi di zaman yang berkembang secara pesat ini. Orang tua juga perlu was-was juga nih ya gitu, gimana caranya supaya anaknya IQ-nya meningkat, karena persaingan secara global ini kian meningkat seperti itu. Dan itu bisa dimulai dari rumah sebenarnya ya. Kita tidak hanya mengandalkan sekolah, tapi itu bisa dari rumah, karena rumah ini menjadi sekolah pertama bagi anak-anak kan gitu. Yang pertama adalah membangun interaksi. Seberapa besar dampak membangun interaksi antara orang tua dan anak untuk meningkatkan IQ anak nih Kak Kitin? Ya, betul banget nih. Kalau bicara soal IQ tentunya bukan cuma di sekolah ya, kecerdasan atau intelektual anak akan berkembang. Tetapi justru keluarga adalah lingkungan pertama nih Kak, yang bisa berpotensi untuk meningkatkan IQ anak. Tentunya interaksi antara anak dan juga orang tua. Lewat pertanyaan simpel, misalnya nih, tadi adik main apa gitu kan. Nah nanti tuh anak akan bercerita nih, oh tadi aku main Lego misalnya. Nah kita bisa tanya lagi, oh tadi Legonya dibentuk apa nih? Atau misalnya tadi mainnya sama siapa? Misalnya ketika orang tuanya nggak bisa nemenin gitu ya. Nah itu adalah hal-hal yang mungkin sering kali terlewatkan gitu ya, atau miss dengan alasan entah sibuk, nggak ada waktu. Padahal dengan berkembangnya teknologi, kita bisa memulai misalnya dengan video call. Contohnya ketika memang orang tuanya tidak bisa ada di rumah, kita bisa tanya hal-hal seperti itu. Nah tentunya selain itu jangan cuma ditanya terus orang tuanya main handphone nih gitu, tapi betul, orang tuanya juga harus mendengarkan anak ketika anak bercerita atau ketika anak berbicara. Kenapa? Karena ketika kita sebagai orang tua atau orang dewasa mendengarkan anak ketika dia berbicara, itu rasa percaya diri anak tuh akan tumbuh atau meningkat. Jadi anak tuh akan lebih bebas lagi ketika dia mengekspresikan apa sih pikiran dan apa yang dia rasakan. Nah, begitu Kak. Berarti sebenarnya gini Kak, kan ada kadang-kadang ya kita berpikir diskusi sama anak ini penting nggak sih? Kan kadang-kadang orang tua anak kan masih belum bisa diajak diskusi, yang mereka tahu cuma main-main aja. Sebenarnya nih ya, sebenarnya diskusi antara orang tua dengan anak gitu ya, ini penting atau enggak, dan biasanya temanya apa sih? Maksudnya kayak nggak harus yang berat-berat kan untuk membangun interaksi, kan yang simpel-simpel aja sebenarnya dibutuhkan atau enggak tuh Kak Kitin? Betul, diskusi sama anak itu sangat dibutuhkan. Karena terkadang ya Kak, faktanya orang tua tuh lebih cenderung memberikan perintah ya nggak sih kepada betul, anak. Misalnya, jangan pegang itu, jangan pegang ini, udah deh duduk aja gitu. Padahal sebenarnya anak-anak itu masanya masa eksplorasi loh, dia pengen tahu banyak hal. Jadi tentu akan banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah dari situ sebenarnya ketika kita berdiskusi atau berinteraksi dengan anak, itu tuh anak akan menuangkan apa yang dia tadinya nggak tahu, dia mau cari tahu dengan pertanyaan misalnya ini apa, buat apa, kayak gitu loh Kak. Dan ini tentu sangat penting. Topiknya gimana nih? Mulai dari hal-hal yang dia suka. Contohnya mainan yang memang sering dia mainin gitu ya. Kita bisa tanya, kok kamu suka mainan ini? Apa sih yang kamu suka gitu ya? Apa yang buat kamu lebih suka mainan ini dibanding mainan yang lainnya? Itu tuh diskusi yang sederhana. Atau misalnya dari milih baju gitu ya.
kita misalnya kasih dia pilihan gitu, bajunya ada warna merah sama hijau. Nah, dia misalnya milihnya warna hijau. Kita bisa tanya, kok kakak atau kok adik sukanya baju yang ini, kenapa? Adik suka warna hijau. Nah, itu kan sebenarnya interaksi sederhana yang secara nggak langsung meningkatkan IQ anak gitu ya. Anak tahu, oh ini warna hijau, oh ini warna merah. Nah, gitu Kak. Oke ya, berarti penting banget membangun interaksi dan jangan sungkan-sungkan untuk berdiskusi sama anak. Kalau kita pikir, ah anak bisa apa diskusinya? Ya, jangan begitu ya, yang simple-simple aja. Oke, kita lanjut poin yang kedua nih, bermain bersama. Nah kadang-kadang kan ada orang tua itu yang kaku gitu ya, kayak gitu ya, yang kayak aduh nggak bisa nih, aku harus main-main sama anak, bercanda gini-gini segala macam, karena ada tipe-tipe orang tua yang seperti itu. Nah kalau ngomongin tentang bermain bersama nih, dampaknya untuk anak seperti apa nih, dan gimana caranya, ada nggak tips yang orang tua yang mungkin agak kaku sehingga mereka harus mau pretending to be kids gitu ya, pura-pura jadi anak-anak untuk bisa blending sama anaknya ketika bermain? Iya, oke. Nah, tentunya ini sangat penting. Kenapa? Usia anak-anak itu bermain sambil belajar. Jadi lewat permainan ada sesuatu yang dia pelajari, Kak Met. Jadi ini poin yang sangat penting sekali untuk anak-anak, gitu ya. Kenapa bermain ini bisa menjadi penting? Lewat permainan ini ternyata merangsang perkembangan otak anak loh untuk berpikir. Contohnya ketika bermain puzzle, itu kan kepingan-kepingan ya, kita bisa bilang mungkin kayak kepingan-kepingan gambar yang belum utuh gitu. Nah, ketika anak-anak ini menyelesaikan itu menjadi satu gambar yang utuh, ini tuh anak belajar untuk menyelesaikan masalah, problem solvingnya anak gitu ya, dengan cara yang tepat, dengan menempatkan gambar-gambar atau kepingan itu pada tempatnya gitu. Nah, ini tuh menjadi penting banget. Mainannya tuh yang simple-simple, kayak tadi kami sempat sebutkan ular tangga gitu ya. Nah, mungkin untuk orang tua boleh nih kita coba dari main ular tangga gitu ya. Misalnya dengan mengocok dadu yang simple-simple dulu aja. Dengan misalnya bilang, ayo sekarang giliran adik nih, coba kocok dadunya. Kan muncul tuh ya dot-dotnya. Yuk adik hitung yuk, ada berapa dot-dotnya, misalnya 3. Yuk kita hitung, majuin ya orang-orangannya sampai 3 bareng-bareng, 1, 2, 3. Nah, untuk orang tua mungkin bisa dimulai dari seperti itu gitu ya. Nanti lama-kelamaan juga akan terbiasa nih bermain dengan anak. Contoh yang lain, misalnya main Lego. Mostly anak-anak sih pasti ya pernah main Lego gitu ya. Namanya main Lego itu nggak cuman perkembangan secara otak loh Kak, tapi lewat Lego ini motorik halus anak juga berkembang. Dan imajinasi anak juga berkembang ketika dia membentuk Lego ini, contoh gitu ya, jadi gedung. Misalnya dia tinggalnya di apartemen nih, dia susun tinggi gitu, kita bisa tanya, loh ini apa nih gitu kan. Terus ada misalnya anaknya bilang, ini rumah kita. Oh iya, ini apartemen ya. Coba yuk kita hitung ada berapa sih lantainya yang adik atau kakak bikin. Nah, anak kan juga akan belajar tuh hitung Legonya satu persatu. Nah, ini tentunya bisa meningkatkan IQ anak, Kak Mel. Nah, penting ya untuk bermain bersama anak meskipun mainnya yang simpel-simpel aja tapi mengasah otaknya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Bacakan buku cerita. Nah, ini kan anak-anak biasanya anak yang rata-rata ya. Ini anak kan visualnya itu main banget gitu ya. Nah, apakah dengan bermainnya visual ini mengasah kreativitas dan akhirnya bisa berujung pada IQ anak yang meningkat? Gimana nih Kak Kid? Ya, betul banget. Di samping visual, anak itu butuh yang namanya benda atau gambar yang konkret. Kalau kita cuman bilang misalnya nih, adik tahu nggak sih daun itu warnanya hijau loh. Tapi kita nggak bawa nih contoh bentuk daunnya. Dia nggak akan kebayang nih, daun itu hijau, daun seperti apa ya? Hijau itu seperti apa ya? Nah, lewat buku cerita itu mostly kan gambar ya Kak. Betul. Akhirnya anak itu bisa mengenal konsep-konsep tertentu yang mungkin selama ini dia belum tahu. Contohnya tadi misalnya gambar daun atau gambar hewan tertentu atau gambar benda tertentu. Nah, selain meningkatkan IQ ya, lewat baca buku cerita ini tuh bisa meningkatkan kemampuan emosional anak atau kedekatan secara emosional, bonding nih Kak. Ini juga penting banget untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak. Dan tentunya lewat baca buku cerita itu banyak hal-hal yang bisa didapatkan. Contohnya nih ya, tokoh-tokohnya. Kita bisa tanya, tadi adik dengar nggak tokohnya ada siapa aja? Sifatnya misalnya, yang tadi yang menolong itu siapa sih namanya gitu ya?
alur ceritanya, konfliknya apa, penyelesaiannya bagaimana. Dan biasanya dalam buku cerita itu ada pesan, message atau nilai moral tertentu yang ditanamkan kepada anak. Jadi lewat bercerita itu nggak cuma IQ, tapi anak juga bisa dapat pesan moral tertentu gitu ya. Ada pemahaman konsep yang lain, dan juga kosakata anak bisa bertambah. Dan tentunya ini berdampak banget untuk perkembangan bahasa anak. Wah, sangat luar biasa ya. Ternyata buku cerita ke anak ini dampaknya wow untuk IQ si anak ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya nih. Puji proses belajar anak ini yang kadang-kadang agak susah nih Kak Kitin ya. Kadang-kadang orang tua tuh cuma fokus pada hasilnya, hasil belajarnya. Kalau misal bagus, dipuji. Tapi kalau jelek, gimana sih adik ini gitu kan. Akhirnya kan membuat demotivasi ya, bukan motivasi. Nah, seberapa penting akhirnya prosesnya ini harus dihargai oleh orang tua nih Kak Kitin? Ya bener banget, ini terjadi hampir di semua orang tua ya, yang dilihat tuh hanya hasilnya. Kalau nilainya bagus gitu, dikasih pujian atau dibeliin mainan atau hadiah. Sementara yang namanya proses tuh biasanya up and down ya Kak gitu ya. Dan ini yang sebenarnya penting banget orang tua untuk melihat bagaimana proses anak mengerjakan sesuatu gitu. Kenapa? Karena ketika kita bisa memuji prosesnya anak tuh merasa dihargai loh. Jangan kita berpikir, oh anak-anak masih kecil gitu ya, mana ngerti sih dihargain. Ternyata anak-anak tuh sensitif loh untuk hal-hal seperti itu. Ketika kita memuji prosesnya gitu ya, atau ketika dia gagal nih misalnya, kita tanya kan sama anak, apa yang susah Kak, atau apa yang susah Dik gitu ya. Nanti coba cerita ke mama bantu. Nah itu kan sebagai wujud kita peduli dengan proses, bukan hanya hasil yang dicapai oleh anak gitu. Nah ketika anak merasa dihargai, anak ini jadi termotivasi. Kebalikan dari yang tadi Kak Met bilang ya, yang tadinya demotivasi, justru anak akan termotivasi untuk mencoba jalan yang lain. Misalnya, oh yang A nih jalannya gagal nih, kita akan pancing anak, coba Dede, pikirin lagi alternatif yang lainnya kira-kira apa ya gitu. Nah ini kan sebenarnya membantu anak mengembangkan lagi kreativitasnya, mengembangkan lagi imajinasinya dalam berpikir, dan tentunya ini akan berdampak pada kecerdasan anak. Karena seiring berjalannya usia anak, kapasitas otak anak itu juga berkembang. Ini yang harus diingat oleh orang tua. Nah, catatan penting nih ya untuk orang tua. Oke Kak Kitin, poin terakhir nih, memeluk anak. Nah, kadang-kadang kita berpikir, cuma meluk anak kok ada kaitannya sama IQ, gimana sih Kak? Iya benar. Nah, memeluk itu salah satu bentuk ekspresi ya, tadi Kak Mat sempat bahas love language gitu, physical touch. Nah, ekspresi atau kasih sayang kita kepada anak. Yang perlu diingat ketika anak dipeluk, anak itu akan merasa satu, aman. Kedua, dia merasa nyaman. Di usia anak yang penuh dengan eksplorasi gitu ya, ketika dia nyaman, dia dekat dengan orang tuanya, dia tuh nggak akan takut atau nggak akan segan untuk bertanya, ini apa, buat apa gitu. Nah inilah yang membuat anak akhirnya rasa ingin tahunya tuh bertambah. Rasa ingin tahu bertambah anak ini semakin meningkat, anak akan dapat hal-hal baru gitu ya. Contohnya misalnya ketika dia tanya, Mama ini apa? Misalnya dia pegang pensil gitu ya Kak Met ya. Oh ini namanya pensil. Dia akan tanya, gunanya apa? Gunanya untuk menulis. Dia akan tanya lagi, caranya gimana? Kita bisa ajarin anak gimana cara pegang pensil. Kemudian mungkin dari situ berkembang lagi, anak mulai coret-coret gambar ini, gambar itu. Nah ini tuh sangat penting sekali gitu ya, ketika kita bisa meluangkan waktu untuk memeluk anak. Hal-hal simpel sebenarnya Kak Met, yang seringkali terlewatkan, tetapi lewat memeluk anak ini ada bonding yang akhirnya membuat anak merasa nyaman dan aman, akhirnya mau nih dekat dengan orang tuanya dan bertanya kepada orang tuanya. Oke ya, ini hal-hal yang sebenarnya simple gitu yang bisa diaplikasikan, dilakukan oleh orang tua di rumah, nggak perlu kos yang besar, nggak perlu biaya yang besar,
tapi ternyata dampaknya sangat luar biasa sekali untuk intelijensi atau IQ si anak. Terima kasih Kak Christina MPASI, praktisi pendidikan dan co-founder Perjalanan Seutuhnya sudah berbagi. Semoga ini dicatat sama orang tua dan diaplikasikan, karena bagaimanapun anak-anak kita adalah generasi penerus bangsa ya, karena penerus keluarga juga pastinya. Terima kasih Kak Kitin, sehat selalu, selamat pagi. Thank you, selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, ada yang masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, anak cerdas dengan gizi tercukupi. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Baginda SPA MSc Med, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Selamat pagi Dr. Baginda, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Sehat ya Dok ya? Ya. Ini dari rumah atau dari rumah sakit nih Dok? Ya, posisi lagi di rumah sakit. Mudah-mudahan Mas Madlias dan teman-teman semua pemirsa DAI dimanapun berada dalam keadaan sehat selalu. Amin. Kita juga doakan semoga Dr. Baginda dan teman-teman di IMC Cikarang juga sehat selalu ya Dok ya. Kita saling mendoakan yang baik-baik. Amin. Gitu, resolusi tahun 2022 harus sehat. Oke Dok, hari ini kita akan membahas seputar anak. Pasti kita ingin anak kita cerdas gitu ya, memberikan makanan sehat. Tapi pertanyaannya, gizinya sudah cukup belum gitu kan? Kadang-kadang orang berpikirnya ya udah yang penting makanan sehat, tapi nggak menghitung gitu ya, kadar porsinya udah cukup atau belum. Nah, sebelum kita membahas apa dampaknya bagi kecerdasan anak dari makanan bergizi, sebenarnya yang dimaksud dengan gizi ini apa dan kebutuhan gizi ini seperti apa sih Dok? Jadi kalau kita melihat kata gizi, memang sering disamakan juga dengan istilah sekarang nutrisi. Ada banyak definisi yang mungkin nanti akan kita bisa temukan ya di banyak literatur. Tapi mungkin yang sederhananya itu lebih enak kita sebut gizi itu atau nutrisi itu makanan yang menyehatkan. Jadi kebutuhan gizi itu ya kebutuhan makanan yang diperlukan untuk kesehatan dan juga untuk pertumbuhan. Jadi karena saya dokter anak ya pasti ada kata pertumbuhan dari kebutuhan gizi itu. Gitu. Kalau orang dewasa kan lebih ke kesehatannya kali, Mas Madlias ya. Tapi intinya atau sederhananya gizi itu makanan yang menyehatkan. Begitu. Makanan yang menyehatkan. Nah, kalau berbicara tentang anak nih Dok ya, sebenarnya di usia berapa anak-anak ini atau di range usia berapa deh gitu ya, yang paling banyak membutuhkan gizi? Karena kan kita tahu ya anak-anak ini kan dalam proses tumbuh kembang nih gitu. Apakah mulai dari yang nggak ada batasannya, pokoknya dari lahir gitu ya, bahkan sebelum lahir masih dalam proses kandungan pun harus sudah disuplai dengan gizi gitu sampai anaknya bertumbuh kembang sampai dewasa, atau gimana tuh Dok? Ya, jadi kebutuhan gizi itu ya sebenarnya kalau secara umum tentu dimulai sejak janin, bahkan sampai dewasa sampai lansia, tergantung usianya. Jadi kebutuhan gizi di periode-periode umur ini tentu punya komposisi yang berbeda sesuai dengan usia. Kemudian kalau di masa anak-anak juga mempertimbangkan jenis kelamin dan tentu status kesehatannya. Nah, mungkin memang di periode-periode ini kebutuhan gizinya juga punya keunikan, punya kebutuhan khusus yang berbeda. Jadi sejak janin sebetulnya kebutuhan gizi
itu sudah harus kita penuhi dengan baik. Nah, memang mungkin tadi ada perbedaan-perbedaan dari prioritas zat gizi mana tergantung dari usia, kemudian jenis kelamin dan status gizi dari anak atau orang tersebut. Jadi sebetulnya sejak dari janin sudah harus kita penuhi kebutuhan gizi itu dengan baik, seoptimal mungkin, supaya pada saat dia lahir dan bertumbuh pun sudah menjalani pertumbuhan yang bagus. Jadi kita tidak ngejar-ngejar lagi. Jadi sudah sesuai dengan step-stepnya. Jadi kebutuhan itu sudah sejak janin, Mas Medlian. Oke, dari janin ya sudah dibutuhkan. Tapi Ya. kan tadi dokter menyebut semua makanan sehat itu termasuk gizi. Tapi manfaat ada beda-bedanya nggak sih dok? Dan manfaat dari gizinya masing-masing itu seperti apa? Ya, sebetulnya secara umum semuanya punya manfaat untuk memenuhi kinerja dari sistem tubuh. Jadi mungkin kalau untuk zat gizi, banyak pemirsa mungkin sudah tahu bahwa urusan gizi ini istilah sekarang ada makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, ini biasanya lebih berperan penting sebagai sumber energi. Jadi kita beraktivitas, bekerja kan butuh energi. Ini sumber dan peran utama dari yang namanya makronutrien, dan juga peran dari atau fungsi dari pertumbuhan tubuh. Nah, ini juga dalam arti pertambahan jumlah sel dan memelihara jaringan tubuh. Misalnya ada jaringan yang luka, nah itu proses pergantian sel ini peran dari utamanya makronutrien, jadi karbohidrat, protein, dan lemak. Ada lagi mikronutrien yang terdiri dari mineral dan vitamin. Ada ahli juga yang menambahkan tentu dengan air. Nah, peran mikronutrien ini lebih pada mengatur metabolisme tubuh. Jadi kira-kira fungsi-fungsi utamanya zat gizi itu seperti tadi. Jadi makronutrien dan mikronutrien tentu saling bersinergi untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhan tubuh kita. Oke, dokter, nanti kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya, hubungan antara kebutuhan gizi dengan intelijensi anak seperti apa gitu ya dok ya. Kita akan lanjut di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, anak cerdas dengan gizi tercukupi. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan nih seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Baginda SPA, MSI Med, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Dok, kita lanjut lagi. Ada hubungan nggak sih dok antara kebutuhan gizi anak dengan intelijensi anak nih dok, seperti bahasan kita hari ini? Ya, hubungan antara intelijensi dan kebutuhan gizi tentu erat sekali hubungannya. Nah, ini kita lebih fokus istilah sekarang di 1000 hari pertama. Saya kira belakangan ini cukup banyak orang tua sudah sering mendengar istilah periode emas pertumbuhan otak atau golden period pertumbuhan otak. Dulu kita mengistilahkan di 2 tahun pertama. Cuman sekarang lebih up to date lagi dengan istilah 1000 hari pertama. Jadi proses pertumbuhan otak kita yang utama itu terjadi di 1000 hari pertama itu.
dari sejak masa janin sampai kurang lebih usia 2 tahun. Nah, di masa yang krusial inilah pertumbuhan atau kebutuhan zat gizi itu harus benar-benar terpenuhi dengan baik supaya pertumbuhan otak dari anak-anak ini bisa semaksimal mungkin. Jadi di 1000 hari pertama itu pembentukan sel otak manusia itu sudah akan terbentuk sampai kurang lebih 90% dari volume otak orang dewasa. Jadi inilah masa yang sangat krusial yang betul-betul harus diperhatikan para orang tua untuk menjaga kebutuhan gizi selama dari kandungan, dari masa janin sampai kurang lebih usia 2 tahun pertama. Nah, memang di samping kebutuhan gizi yang secara umum seperti yang sebelumnya sudah kita sebut, seperti karbohidrat, protein, lemak, mineral, air, memang ada beberapa zat gizi khusus yang punya perhatian khusus dalam hal memaksimalkan pertumbuhan otak. Yang sudah banyak dikenal yang istilahnya AADHA, dan juga sekarang ada zat besi. Jadi di dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak kita yang sejak bayi dan atau sejak janin itu, di samping kelengkapan gizi makro mikronutrien tadi, memang kita ada perhatian khusus dengan kebutuhan atau terpenuhinya kebutuhan dari zat AADHA dan zat besi, karena yang mempunyai peran agak spesifik untuk pertumbuhan otak anak-anak kita. Jadi hubungannya kebutuhan zat gizinya ya tentu sangat vital, yang hubungannya dengan mengoptimalkan intelijensi anak-anak kita. Bahkan dari beberapa jurnal atau penelitian bahkan menyebutkan peran daripada kecukupan zat gizi ini bahkan bisa sedikit istilahnya mendekati peran dari faktor genetik. Jadi bahkan tanpa memandang, ya Mas Met, tanpa memandang latar belakang orang tuanya itu siapapun, bila mana kita bisa memenuhi secara optimal kebutuhan zat gizi di masa penting atau di periode emas ini, ya tentu kita bisa berharap bahwa anak-anak ini akan mempunyai kecerdasan juga yang sangat bagus. Gitu. Oke, untuk angka kebutuhan gizinya sendiri, Dok, mungkin bisa dijelaskan berapa banyak, karena mungkin orang tua banyak yang bingung nih, mulai dari bayi sampai usia berapa, apalagi yang 1000 hari pertama tadi tuh, Dok. Dan komposisinya mungkin ya, Dok, ya, karena banyak orang tua mungkin angka kecukupan gizinya berapa dan komposisinya seperti apa tuh, Dok. Dan berapa lama, sampai waktu berapa lama dalam proses tumbuh kembang itu? Ya, jadi sebenarnya pertanyaan Mas Med itu sangat baik, cuman jawabannya itu bisa jadi yang mendengar agak rumit. Karena kalau kita berhitung-hitung, tiap kali anak ini umur sekian harus makan berapa kalori, berapa gram protein, berapa gram lemak, saya kira jarang sekali lah orang tua yang sampai detail menghitung-hitung itu. Nah, bahkan mungkin hal itu mungkin hanya terjadi kalau posisi anak itu sebagai pasien di rumah sakit, karena mungkin ada ahli gizi yang membantu menghitungkan. Tapi kalau di rumah jarang sekali lah orang tua yang melakukan perhitungan sampai detail. Nah, cuman untuk langkah praktis dan aplikatif di rumah, sebenarnya para orang tua secara umum sudah tahu
sudah banyak tahu lah bagaimana menyusun susunan dari komposisi makanan anak-anak. Yang jelas porsi karbohidratnya ada, lemak ada, protein ada, vitamin mineral ada, airnya cukup. Nah, sebetulnya yang paling penting itu adalah kita melakukan monitoring. Monitoring itu yang paling bagus untuk membantu kita menilai atau mengevaluasi apakah kebutuhan gizi anak kita ini tercukupi. Jadi monitoring ini bisa dengan menggunakan yang istilahnya sekarang kurva pertumbuhan, atau ada juga dalam bentuk tabel pertumbuhan. Nah, ini bagi para orang tua yang rajin misalnya mengontrol anaknya baik ke rumah sakit ataukah ke puskesmas atau ke posyandu, mereka sudah cukup familiar dengan yang namanya kurva pertumbuhan ini. Jadi tiap bulan itu sudah cukup baik untuk kita melakukan monitoring. Jadi kalau kita bisa melihat grafik pertumbuhan ini selalu sesuai dengan grafik normalnya, berarti apa yang sudah dilakukan orang tua untuk memenuhi kebutuhan gizi anaknya berarti sudah baik. Nah, kalau ternyata kurva ini melenceng, apakah kurang ataukah lebih, kita bisa langsung melakukan evaluasi. Apakah pola makan atau kecukupan gizi yang dilakukan di rumah ada yang perlu diperbaiki. Jadi kalau kita berhitung-hitung secara aplikatif memang agak sulit, Mas Ben, untuk diterapkan. Karena agak sulit lah menurut saya, karena banyak yang sudah melakukan tapi paling akan bosan karena tidak aplikatif. Jadi biasanya kita lebih senang orang tua berusaha memenuhi porsi kebutuhan gizinya. Mereka sudah tahu lah, yang penting setiap makan ada nasinya misalnya dari karbohidrat, ada proteinnya dari daging, ikan atau telur, ada sayurnya, ada buahnya. Nah, untuk mencukupi itu biar lebih baik, biasanya kita melakukan variasi dari pola makan. Jadi misalnya hari ini untuk proteinnya telur, mungkin besok ikan, besoknya daging ayam, dan seterusnya. Tapi yang terpenting kita melakukan monitoring itu. Jadi dengan monitoring itu akan membantu kita bisa menilai apakah pertumbuhan atau pertumbuhan anak-anak kita ini sudah sesuai dengan istilahnya grafik normalnya. Jadi kalau selama masih ada di grafik normalnya, bolehlah kita sudah bisa mengatakan kecukupan gizi yang dilakukan di rumah sudah terpenuhi. Jadi langkah praktisnya kira-kira seperti itu. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram aku bacakan ya dok ya. Ini dari Bu Winda. Dok, anak saya benar-benar nggak mau makan buah apalagi sayur. Kalau dipaksakan pasti muntah, malah nggak mau makan sama sekali. Apa boleh kasih vitamin aja? Tapi aman nggak ya buat kesehatan tubuhnya secara umum kalau terus-terusan konsumsi begitu? Gimana tuh dok? Ini permasalahan banyak orang tua nih dok. Ya, ini pertanyaan yang akan paling sering muncul pada saat kita cerita-cerita atau bincang-bincang tentang gizi. Jadi masalah anak susah makan sayur dan juga susah makan buah. Nah, memang dari buah sayur ini sebenarnya di samping vitamin dan mineral, yang kita harapkan adalah kandungan seratnya, Mas Net. Karena kandungan serat itu akan sangat membantu kesehatan dari pencernaan kita, termasuk anak-anak kita. Nah, jadi kalau misalnya memang susah untuk mengkonsumsi buah dan sayur, memang kita dibolehkan memberikan alternatif, memberikan vitamin. Cuman sebetulnya vitamin ini akan mengganti fungsi kebutuhan dari vitamin dan mineral, karena biasanya yang
ada di masyarakat itu memberikan namanya multivitamin, dan di dalam multivitamin itu memang sudah tergandung bukan hanya berbagai macam vitamin tapi juga berbagai macam mineral. Tapi memang di pengalaman prakteknya memang memberikan sayur pada memang anak yang susah makan sayur, memang tingkat kesulitannya menurut saya ya lumayan tinggi kalau memang dasarnya anaknya kurang suka sayur. Cuman bagi anak-anak yang memang susah sekali makan sayur, saya sih mengajak orang tua untuk mengoptimalkan pemberian buah. Nah, biasanya buah ini sedikit lebih gampang ketimbang sayur untuk diberikan kepada anak-anak kita. Nah, memang butuh sedikit kreativitas. Misalnya ada anak, dia kalau dikasih apel mungkin nggak begitu suka. Tapi kalau apel ini di jus, dia jadi lebih suka. Ada juga yang sudah di jus nggak begitu suka. Tapi kalau mungkin apel ini dipotong kecil-kecil, kotak-kotak kecil, terus dikasih garpu warna-warni, dia jadi suka. Gitu. Nah, mungkin ada lagi yang susah, tapi mungkin dia setelah kita cari-cari mungkin suka dengan jeruk. Jeruk ini kalau mungkin tidak dikonsumsi secara langsung mungkin bisa diperas, dia minum sebagai sari jeruk begitu, dan banyak anak-anak yang jadi suka untuk itu. Jadi bagi para orang tua yang mempunyai anak-anak yang sulit sekali makan buah dan sayur, ya boleh saja mengganti lah untuk sebagai alternatif dengan memberikan multivitamin, tapi tetap saya sangat mendorong untuk tetap mengupayakan memberikan walaupun sedikit, entah sayur entah buah. Kalau susah cari buahnya, karena sepengalaman saya sesusah-susahnya anak itu makan buah, biasanya ada 1 atau 2 yang memang dia suka. Jadi itulah yang nanti kita maksimalkan. Saya punya pasien yang memang anak ini susah sekali makan sayur, susah sekali makan buah, tapi dia kalau untuk makan jeruk tiap hari, dia nggak ada masalah, dia suka dan tidak bosan. Dan itu bisa sangat membantu untuk mencukupi kebutuhan seratnya. Demikian Mas Nek. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Winda ya, dan semoga si Bu Hati sehat selalu. Oke Dok, ini sudah dijabarkan ya bagaimana kebutuhan gizi anak dan tingkat intelijensinya gitu ya, kecerdasannya. Nanti di segmen terakhir kita akan membahas salah satu yang mungkin menjadi problematika para orang tua adalah gimana cara meningkatkan nafsu makan anak. Nanti akan kita bahas di segmen terakhir ya Dok ya. Baik pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih bersama dengan Dr. Baginda SPA MSI Med, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Dok, kita akan lanjut lagi dengan cara meningkatkan nafsu makan anak. Yang pertama adalah hindari terus memaksa anak. Ini kadang-kadang orang tua nih Dok ya, kalau nggak mau makan terus dipaksa gitu, malah anak jadi trauma. Gimana tuh Dok? Ya, jadi dalam proses makan ya pada anak-anak itu memang kita harus mengupayakan supaya proses makan ini menjadi sesuatu kegiatan yang menyenangkan. Jadi kalau sampai dipaksa-paksa memang tidak begitu baik dampaknya, bahkan bisa kadang-kadang ya istilah orang mengganggu psikologis anak. Jadi dia bisa merasa stres bila mana jam makan tiba karena dia tidak enjoy dengan kegiatan makannya. Makanya jadi pinter-pinter kita para orang tua atau misalnya para orang tua yang bekerja punya pengasuh di rumah untuk bagaimana menciptakan suasana makan yang enjoy ya. Nah, pertama biasanya yang perlu kita perhatikan itu ini kan
suasananya makan yang menyenangkan, sekaligus anak itu jadi supaya doyan makan. Dan makan yang dikonsumsi yang bergizi tentunya. Jadi memang penting kita memperhatikan makanan favorit anak itu. Jadi biasanya kita akan temui anak-anak itu punya makanan-makanan tertentu yang dia sukai. Nah, cuman yang harus diperhatikan bahwa makanan yang dia sukai ini memang harus yang bergizi. Jangan yang dia favorit yang tidak bergizi, ya. Nah, itu kita pegang dan kita maksimalkan. Misalnya ada anak dia doyan makan telur. Berarti setiap kali dia makan, kita sudah punya cadangan telur ini. Jadi misalnya kita kasih ikan, ternyata dia nggak doyan dengan ikan itu. Kita bujuk-bujuk, dia belum suka, ya kita keluarkan makanan favoritnya. Supaya di dalam proses makan ini tetap kita bisa menjaga proses kecukupan gizi ini terpenuhi. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah rasa dari makanan itu. Kadang-kadang ada orang tua yang sebetulnya makanan yang disiapkan ini sudah yang bergizi banget. Bahkan ikannya sampai harus salmon gitu ya. Tapi kadang-kadang lupa mencicipi rasanya. Nah, ini akan sedikit lebih sering lagi terjadi kalau anak-anak itu masih bayi. Jadi bayi ini kan biasanya orang tua membuat makanan berupa misalnya tim saring. Sebagian besar orang tua itu sebetulnya sudah membuat dengan komposisi yang bagus. Tapi lupa mencicip rasanya ini enak apa enggak. Kadang-kadang ada yang datang ke poli itu bilang, "Dok, anak saya susah makan." Kebetulan dia bawa makanannya. Kemudian kita bilang, "Coba papanya cicip sedikit." Papanya ternyata nggak suka dengan makanan itu. Baik, Dokter Baginda, saya mohon maaf sekali, kita harus potong karena waktu juga membatasi kita. Pokoknya intinya variasi dan rasa harus penting gitu ya, Dok ya. Terima kasih Dokter Baginda sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu dan salam untuk teman-teman di IMC Cikarang. Selamat pagi, Dok. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @theifamily. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.